Baik, kami akan memulai paparan dari eh, materi yang pertama, yaitu perencanaan drainase permukaan dan subdrain dan gambar standar drainase jalan. Di mana outline-nya adalah terdiri dari definisi dan istilah, dan perencanaan saluran permukaan, perencanaan subdrain, aspek yang perlu diperhatikan, kondisi existing di lapangan, hasil inspeksi, gambar standar, dan juga penutup. Nah, untuk acuan pada pedoman desain drainase jalan ini, kita sudah memiliki pedoman yang terbaru, yaitu Surat Edaran Nomor 23 SEDB 2021 tentang pedoman desain drainase jalan. Yang terdiri di dalam pedoman ini telah dibahas mengenai desain hidrologi dan hidrolika, desain saluran permukaan perkerasan jalan, desain saluran terbuka, desain saluran tertutup, desain saluran gorong-gorong, desain saluran lereng, desain saluran bawah permukaan, dan desain drainase jembatan, serta desain polder dan desain drainase berwawasan lingkungan. Di dalam pedoman ini sudah menyatukan semua pedoman yang sudah ada terlebih sebelumnya, yaitu ada SNI 033424 tahun 94 mengenai tata cara perencanaan drainase permukaan jalan, ada juga petunjuk drainase desain drainase permukaan jalan nomor 008 BNKT tahun 90, pedoman konstruksi dan bangunan nomor 2 tentang perencanaan sistem drainase jalan, juga pedoman 05 BM 2013 tentang perencanaan drainase perkotaan. Berikut adalah daftar istilah yang sering digunakan pada drainase jalan, yaitu daerah tangkapan atau layanan atau catchment area, di mana daerah tangkapan ini merupakan suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah ataupun buatan, terutama dibatasi punggung-punggung bukit dan atau elevasi tertinggi segmen jalan yang ditinjau. Kemudian kita juga sering mendengar debit aliran, yaitu volume air yang mengalir melalui benda uji pada waktu tertentu pada perbedaan tinggi tekanan. Kemudian ada drainase permukaan. Drainase permukaan ini merupakan sarana untuk mengalirkan air dari suatu tempat ke tempat lain. Drainase bawah permukaan juga merupakan sarana untuk mengalirkan air yang berada di bawah permukaan dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan melindungi bangunan yang berada di atasnya. Hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang berhubungan dengan air di bumi, ketersediaan, peredaran, dan sebarannya. Hidrolika juga sering kita dengar, yaitu ilmu yang mempelajari gerak air termasuk material yang ada di bawahnya, juga ilmu yang mempelajari sifat dan hal-hal yang terkait dengan aliran dan material yang ada di bawahnya, termasuk gaya-gaya yang ditimbulkannya. Berikut merupakan tahapan untuk pekerjaan jalan. Yang pertama adalah untuk menentukan debit rencana saluran drainase. Tahap kedua, kita harus menentukan kecepatan aliran yang diizinkan melewati saluran gorong-gorong berdasarkan jenis bahan, material, saluran, atau gorong-gorong. Yang ketiga, kita menghitung luas penampang basah saluran yang diperlukan berdasarkan debit rencana. Yang keempat, kita menentukan bentuk penampang saluran atau gorong-gorong yang akan dipakai sesuai dengan kondisi medan lapangan. Yang kelima, kita menentukan kedalaman air rencana dan lebar dasar saluran gorong-gorong. Yang keenam, menghitung tinggi jagaan. Yang ketujuh, menghitung kemiringan rencana atau saluran. Yang kedelapan, memeriksa medan lapangan, memeriksa kemiringan medan lapangan, serta rencana lokasi saluran. Dan yang kesembilan, kita membandingkan kemiringan rencana dengan kemiringan medan lapangan. Di mana, bila I rencana lebih kecil daripada I lapangan, maka rencanakan I saluran sesuai dengan I rencana. Bila I rencana lebih besar dan sama dengan I lapangan, harus direncanakan peredam energi atau pematah arus pada jarak tertentu di saluran. Pada tahap ke-10, rencana muka air saluran dan kedalaman galian saluran berdasarkan muka air rencana di bagian outlet dan kemiringan rencana. Berikut merupakan matriks pemilihan tipe sistem drainase jalan. Ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sistem drainase yang akan digunakan, yaitu yang pertama, jika muka air tanah tinggi atau jauh dari bawah lapisan tanah, tidak terdapat rembesan atau mata air akibat tekanan hidrostatik aliran bawah permukaan di tempat-tempat tertentu konstruksi jalan, maka kita menggunakan sistem drainase permukaan. Sebaliknya,
Jika muka air tanah dangkal atau dekat dengan permukaan jalan, lebih kecil dan sama dengan 1 meter di bawah lapisan tanah subgrade, atau terdapat indikasi rembesan atau adanya mata air akibat tekanan hidrostatis, aliran bawah permukaan di tempat tertentu, maka kita menggunakan sistem drainase bawah permukaan. Berikut merupakan matriks pemilihan tipe sistem drainase permukaan. Ada beberapa juga parameter yang perlu kita perhatikan dalam memilih tipe sistem drainase permukaan yang akan kita gunakan. Yang pertama, jika jalan di daerah topografi datar atau perbukitan, di mana titik jenuhnya lebih kecil dari 100 meter dari side ditch, maka saluran yang digunakan adalah saluran samping. Yang kedua, jika jalan di daerah perbukitan atau pegunungan, air yang harus ditampung oleh side ditch berasal dari catchment area yang terlampau besar dengan titik jenuh lebih besar dari 100 meter, maka kita menggunakan saluran penangkap. Dan yang terakhir, jika ada alir alam buatan yang melintasi jalan atau adanya perpindahan aliran dari side ditch dari satu sisi jalan ke sisi jalan lainnya, maka kita menggunakan bangunan perlintasan atau coast drain. Nah, di sini sering menjadi ada permasalahan kenapa beberapa kawasan itu sering banjir, padahal sudah ada drainasenya. Bisa jadi itu kita memperhitungkan antara jarak 10 sampai 100 meter, sementara catchment areanya lebih daripada itu. Seperti itu. Nah, kemudian matriks pemilihan tipe sistem drainase bawah permukaan. Ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan juga dalam pemilihan tipe sistem drainase bawah permukaan, yaitu yang pertama, jika adanya aliran rembesan air tanah yang memotong badan jalan, maka kita menggunakan saluran penangkap. Yang kedua, jika adanya tekanan hidrostatis aliran bawah permukaan kapiler dari bawah tanah dasar ke arah perkerasan jalan, maka kita menggunakan lapisan pengering. Dan jika kombinasi antara yang pertama dan yang kedua, maka kita menggunakan kedua sistem drainase bawah permukaan tersebut. Berikut adalah matriks pemilihan tipe arterial saluran samping dan saluran penangkap. Ini merupakan beberapa parameter yang diperhatikan dalam memilih saluran tersebut diperkeras atau tidak diperkeras. Parameter yang pertama adalah jika kemiringan dasar saluran landai atau kecepatan alirannya lebih kecil dari 1 meter per detik, maka kita menggunakan saluran tanpa pasangan. Yang kedua, kemiringan dasar saluran agak curam, tetapi kondisi tanah masih stabil, maka kita tetap menggunakan saluran tanpa pasangan. Yang terakhir, kemiringan dasar saluran curam dan atau kecepatan aliran di atas 1 meter per detik, maka kita menggunakan saluran dengan pasangan atau drainase tersebut diperkeras. Kemudian berikut adalah matriks pemilihan bentuk saluran samping. Ini adalah cara cepat kita untuk mengetahui bentuk saluran seperti apa yang akan kita pilih dalam kondisi tertentu. Yang pertama, jika tanah dasar banyak mengandung lempung kokoh atau clay, kecepatan aliran rendah sedang 0,4 sampai 1 meter per detik, maka kita menggunakan saluran drainase berbentuk trapesium tanpa pasangan. Yang kedua, tanah dasar banyak mengandung lempung kokoh dengan kecepatan aliran tinggi 1 sampai 1,5 meter per detik, maka kita menggunakan saluran bentuk trapesium dengan pasangan batu kali. Yang ketiga, tanah dasar stabil, tetapi medannya sempit, kecepatan alirannya rendah sedang, maka kita menggunakan saluran bentuk segi 4 tanpa pasangan. Kemudian, jika tanah dasar stabil, medannya sempit, kecepatan aliran tinggi, maka kita menggunakan saluran bentuk segi 4 dengan pasangan batu kali. Yang terakhir, jika tanah dasar lunak dan kurang stabil, medan sempit, kecepatan aliran tinggi, maka kita menggunakan saluran bentuk segi 4 dengan pasangan beton. Berikut adalah matriks pemilihan bentuk dan bahan bangunan perlintasan.
Ini khusus untuk gorong-gorongan ya Bapak Ibu. Terdiri dari beberapa parameter juga untuk kita memilih gorong-gorong yang seperti apa yang akan kita gunakan. Yang pertama, jika debit yang disalurkan melintasi jalan relatif kecil dan tidak terlampau besar, elevasi muka tanah yang melintas jalan tidak terlalu tinggi sehingga tidak ada kendala terhadap tinggi tanah timbunan untuk penutup gorong-gorong, tidak ada kendala pengangkutan dan pemasangannya, maka kita menggunakan gorong-gorong yang berbentuk lingkaran dengan bahan beton. Yang kedua, jika debit yang disalurkan melintasi jalan lebih besar, elevasi muka air yang melintas cukup tinggi, maka kita menggunakan gorong-gorong berbentuk segi empat berbahan beton. Debit yang disalurkan melintasi jalan cukup besar, sehingga membutuhkan diameter gorong-gorong lebih besar dari 1,2 meter. Tetapi ada kendala pengangkutan dan pemasangan gorong-gorong beton, maka kita menggunakan gorong-gorong berbentuk lingkaran dengan bahan baja bergelombang. Kemudian, debit yang disalurkan melintas jalan cukup besar, sehingga membutuhkan diameter gorong-gorong lebih besar dan sama dengan 2 meter. Ada kendala ketersediaan material, pengangkutan, dan pengocoran gorong-gorong, maka yang digunakan adalah gorong-gorong berbentuk elips atau pipa lengkung, bahan baja bergelombang. Berikut adalah sistem drainase bawah permukaan. Tujuannya adalah untuk melindungi kekuatan dan keawetan perkerasan dan formasi jalan dengan cara yang pertama, meminimalkan kemungkinan masuknya air tanah ke dalam badan jalan. Yang kedua, mengumpulkan dan membawa rembesan air pada badan jalan ke selokan samping atau tempat buangan lainnya. Yang ketiga, membuang air tanah yang terdapat pada lereng atau timbunan galian, perkerasan dan badan jalan selama dan sesudah masa pelaksanaan pembangunan jalan. Yang keempat, membuang air pada daerah-daerah yang basah di bawah perkerasan atau bahu jalan. Yang kelima, memotong dan membuang rembesan air tanah yang melintas pada jalan. Yang keenam, menurunkan tinggi muka air tanah sampai ke ketinggian yang diperkirakan tidak membahayakan kekuatan badan jalan tersebut. Kemudian ini adalah secara umum drainase bawah permukaan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama untuk memotong aliran rembesan air tanah yang akan melintas badan jalan, dan untuk mencegah air kapiler dari tanah dasar yang mencapai ke permukaan. Sekarang itu tadi merupakan ringkasan dari drainase permukaan keseluruhannya. Sekarang kita masuk kepada perencanaan drainase permukaan perkerasan jalan. Sistem drainase permukaan perkerasan jalan ini berfungsi untuk mengendalikan limpasan air hujan di permukaan badan jalan dan sekitarnya agar tidak menggenang, yang bisa berakibat merusak struktur dan badan jalan. Sebisa mungkin, air yang ada pada perkerasan cepat kering. Itu adalah prinsip dari drainase ya. Dan tujuan drainase itu juga untuk mengalirkan dan mengeringkan perkerasan yang ada di sisinya. Kemudian, sistem drainase permukaan harus mempertimbangkan ciri klasifikasi sistem jalan. Kemudian mencegah terjadinya hydroplaning. Hydroplaning adalah fungsi dari kedalaman air, geometrik jalan, kecepatan kendaraan, kedalaman tapak, tekanan inflasi ban, dan kondisi permukaan perkerasan. Berikut merupakan tipikal sistem drainase jalan. Mungkin hal ini akan dijelaskan nanti di gambar desain. Kemudian ini merupakan prosedur perencanaan drainase jalan. Yang pertama, perencanaan dimulai dengan memplot rute jalan yang akan ditinjau di peta topografi yang akan menentukan batas-batas daerah layanan, membutuhkan penempatan bangunan drainase. Kemudian, perencanaan drainase jalan harus memperhatikan pengaliran air yang ada di permukaan, mengikuti ketentuan teknis agar tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan. Berikut merupakan deskripsi dari prosedur perencanaan drainase jalan, di mana dalam memplot rute jalan di peta topografi, kita harus mengetahui gambaran topografi atau daerah kondisi sepanjang trase jalan yang akan dilalui. Kemudian, kondisi terrain pada daerah layanan diperlukan untuk menentukan bentuk dan kemiringan yang akan mempengaruhi pola aliran. Kemudian, inventarisasi data bangunan drainase meliputi lokasi, dimensi, arah aliran pembuangan, dan kondisi. Kemudian kita harus melihat panjang segmen saluran.
Kemiringan rute salurannya apakah mendekati kemiringan memanjang jalan, terus tempat pembuangannya apakah di sungai, di waduk, dan lain sebagainya. Kemudian luas daerah layanan. Perhitungan luas daerah layanan berdasarkan panjang segmen jalan yang ditinjau. Luas daerah layanan perlu diketahui agar dapat memperkirakan daya tampung terhadap curah hujan atau memperkirakan volume limpasan permukaan yang akan ditampung saluran samping tersebut. Kemudian luas layanan terdiri dari luas setengah badan jalan, luas bahu jalan, dan luas daerah di sekitar. Batasan luas daerah layanan tergantung dari daerah sekitar dan topografi daerah sekelilingnya. Jika diperlukan, daerah perbukitan direncanakan beberapa saluran untuk menampung limpasan dari daerah bukit dengan batas daerah layanan adalah puncak bukit tersebut tanpa merusak stabilitas lereng, sehingga saluran tersebut hanya menampung air dari luas daerah layanan di sekitarnya. Kemudian ada koefisien pengaliran atau C, dipengaruhi oleh kondisi permukaan tanah pada daerah layanan dan kemungkinan perubahan tata guna lahan. Kemudian harus memperhitungkan juga faktor limpasannya, yaitu faktor atau angka yang dikalikan dengan koefisien runoff biasa dengan tujuan agar kinerja saluran tidak melebihi kapasitasnya. Bila daerah pengaliran atau daerah layanan terdiri dari beberapa tipe kondisi permukaan yang mempunyai nilai C yang berbeda, maka harga rata-rata ditentukan dengan persamaan berikut ya. Nanti ini bahannya akan kita share untuk melihat masing-masing persamaan yang kita gunakan. Kemudian ada waktu konsentrasi. Waktu konsentrasi merupakan waktu terpanjang yang dibutuhkan untuk seluruh daerah layanan dalam menyalurkan aliran secara simultan. Nah, berikut kita masuk ke analisa hidrologi. Analisa hidrologi ini terdiri dari data curah hujan. Data curah hujan maksimum dalam setahun perlu dicek kembali dari Badan Meteorologi dan Geofisika BMG. Kemudian ada periode ulang. Kita juga harus mengetahui bagaimana karakteristik hujan pada daerah tersebut. Kita dapat mencari tahu data saluran karakteristik hujan dalam 5 tahun, 10 tahun untuk menentukan saluran drainasenya. Kemudian intensitas curah hujan. Ketinggian curah hujan yang terjadi pada suatu kurun waktu di mana air tersebut berkonsentrasi. Setelah itu, kita melakukan formulasi perhitungan intensitas curah hujan. Perhitungan ini dilakukan sesuai dengan SNI 032415 tahun 91 tentang metode perhitungan debit banjir. Secara ringkas untuk menghitung debit aliran air menggunakan rumus Q sama dengan 1/3,6 C dikali koefisien intensitas curah hujan dikali luas daerah pengaliran. Kemiringan melintang bahu jalan. Kemiringan perkerasan dan bahu jalan, mulai dari daerah jalan yang datar dan lurus, adalah kemiringan perkerasan dan bahu jalan mulai dari tengah perkerasan atau as jalan menurun atau melandai ke arah saluran drainase. Besaran kemiringan bahu jalan diambil 2% lebih besar daripada kemiringan permukaan jalan. Kemiringan melintang normal pada perkerasan jalan dapat dilihat pada tabel 3, di mana jika lapisan perkerasan jalan terbuat dari aspal, maka kemiringan melintangnya adalah 2-3%. Jika lapisan perkerasan jalannya dari jalan yang dipadatkan, maka kemiringan melintangnya adalah 2-4%. Jika lapisan perkerasan jalannya kerikil, maka kemiringan melintangnya adalah 3-6%. Jika lapisan perkerasan jalannya adalah tanah, maka kemiringan melintangnya adalah 4-6%. Pada bahu jalan yang terbuat dari tanah lempung atau lana yang tidak diperkeras, untuk mempercepat pengaliran air hujan agar tidak meresap
ke dalam bahu jalan, dibuat saluran-saluran kecil yang melintang bahu jalan seperti yang ada pada gambar 7 ini, Bapak Ibu. Kedua, daerah yang lurus pada tanjakan atau turunan. Perlu dibuat suatu saluran inlet dengan sudut kemiringan 60 derajat sampai 75 derajat agar aliran air dapat mengalir ke drainase. Untuk menentukan kemiringan perkerasan, dapat menggunakan nilai-nilai pada tabel 3 yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Kemudian untuk menghindari perkerasan jalan tidak rusak oleh aliran air hujan, maka pada badan jalan, pada jarak tertentu dibuat saluran kecil melintang pada bahu jalan. Hal tersebut dapat kita lihat pada gambar 8 ini. Kemudian, yang ketiga, kemiringan melintang bahu jalan pada daerah tikungan. Kita harus mempertimbangkan kebutuhan kemiringan jalan menurut persyaratan alinyemen horizontal jalan. Kemiringan perkerasan jalan harus dimulai dari sisi luar tikungan ke sisi dalam tikungan. Besaran kemiringan daerah ini ditentukan oleh nilai maksimum kebutuhan kemiringan menurut keperluan drainase. Besaran kemiringan bahu jalan ditentukan dengan kaidah sub-sub sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar 9 ini. Kemudian kedalaman saluran di tepi luar jalan pada tikungan harus memperhatikan kesesuaian rencana pengaliran sistem drainase saluran tersebut. Kemudian bagaimana kemiringan melintang bahu jalan pada pemeriksaan kemiringan lahan existing. Penentuan kemiringan lahan existing pada lokasi pembangunan saluran, gorong-gorong, didapat dari hasil pengukuran di lapangan dengan rumus dan dapat dilihat pada gambar 10. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan untuk perancangan pembuatan bangunan pematah arus. Berikut adalah elemen geometrik jalan. Pada gambar 1 dapat dilihat tipikal sisi luar jalan perkotaan dan luar kota, di mana pada sisi luar jalan di mana pada tipikal sisi luar jalan perkotaan, sisi badan jalan dilengkapi dengan bahu, sementara sisi badan jalan yang ada pada perkotaan dilengkapi dengan trotoar. Besaran elemen geometrik jalan adalah lebar jalur atau lajur, lebar bahu atau trotoar, lebar median, kemiringan melintang jalan, kemiringan memanjang. Untuk jalan baru, ada desain geometrik jalannya. Untuk peningkatan, besaran yang ada di lapangan. Kemudian untuk tipikal jalan luar kota, badan jalan bagian luar dilengkapi dengan bahu jalan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Kemudian aliran permukaan jalan. Aliran permukaan jalan. Kapasitas sistem drainase permukaan atau kapasitas jalan dan kapasitas intersepsi saluran masuk harus konsisten dengan kapasitas sistem pengangkutan air hujan di bagian hilir. Kapasitas pengangkutan jalan dibatasi oleh lebar kedalaman dan kecepatan aliran. Pergerakan air di permukaan perkerasan dan bawah permukaan dikendalikan oleh kemiringan longitudinal dan melintang jalan seperti yang ada pada gambar 5. Berikut adalah saluran talang. Adanya kemiringan melintang dan memanjang jalan, maka aliran air permukaan perkerasan jalan akan terkumpul di saluran talang yang berada di tepi perkerasan jalan berbatasan dengan bahu jalan atau trotoar. Ada di sebelah sini ya, kalau melihat dari gambar 6. Terus, kemiringan melintang talang dapat sama dengan perkerasan jalan atau dapat dirancang lebih curam. Jalan perkotaan, umumnya pertemuan tepi perkerasan dibatasi oleh kerb atau kerb trotoar. Fasilitas untuk mengalirkan atau membuang air yang tertampung di saluran talang air melalui inlet jalan atau lubang gutter. Jika dipasang trotoar dan kerb, saluran penghubung untuk mengalirkan air dari inlet jalan ke saluran samping melalui bahu jalan dan atau melalui saluran di median. Secara melintang jalan,
Bila kerb tegak lurus dengan permukaan, maka bentuk saluran menjadi berbentuk segitiga. Bila kemiringan badan jalan tidak sama dengan kemiringan perkerasan jalan, maka dasar saluran talang mempunyai dua kemiringan, sehingga disebut bentuk saluran kombinasi. Berikutnya adalah inlet jalan. Inlet jalan merupakan saluran yang menghubungkan aliran air dari saluran talang atau tali air menuju saluran samping atau tengah. Inlet kerb bisa ditempatkan di kerb pulau atau median. Adapun ketentuan yang dilakukan seperti yang direkomendasikan ditentukan berdasarkan waktu konsentrasi. Ini ada pada tabel 3, yaitu jika lokasinya berada pada area perkerasan jalan, maka waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit. Nah, ini merupakan standar waktu yang harus diperhatikan sesuai dengan lokasi pembuatan drainase. Untuk mengetahui kapasitas jalan inlet jalan didapat dari 80% kapasitas yang didapat pada gambar 8, yaitu grafik kapasitas lubang inlet jalan. Data yang digunakan adalah lebar bukaan, sama dengan 1 meter, kemiringan melintang, kemiringan memanjang. Lokasi inlet jalan ditempatkan mulai dari titik terendah dari kemiringan memanjang jalan, juga pada antara titik terendah dan tertinggi pada kemiringan memanjang jalan. Untuk ukuran lubang pemasukan samping inlet jalan ini, kita dapat mengacu pada gambar 9. Inlet jalan harus sesuai dengan kemiringan memanjang jalan lebih besar dari 4%. Berikut merupakan panduan untuk mengetahui dimensi inlet yang akan kita gunakan, dapat merujuk kepada tabel 3 dan gambar 6 ya Bapak Ibu. Kemudian untuk jenis inlet yang dapat digunakan ada 3, yaitu inlet saluran tepi atau gutter inlet. Inlet saluran tepi dapat dilihat pada gambar berikut, pada gambar 10, yaitu lubang bukaan terletak mendatar secara melintang pada dasar saluran tepi yang berbatasan dengan batu tepi. Kemudian yang kedua adalah inlet kerb tepi atau kerb inlet dengan arah masuk tegak lurus pada aliran saluran tepi sehingga kerb tepi bekerja sebagai pelimpah samping. Itu dapat kita lihat pada gambar 11. Kemudian ada inlet kombinasi, merupakan kombinasi antara inlet saluran tepi dan inlet kerb tepi. Dapat dilihat pada contohnya pada gambar 12. Nah, berikut adalah desain saluran terbuka. Secara hidrolika, merupakan aliran dengan permukaan bebas. Desain saluran terbuka mengendalikan limpasan air hujan di permukaan jalan dan dari daerah sekitarnya agar tidak merusak konstruksi jalan. Berfungsi sebagai pengumpul dan pengalir limpasan di daerah permukaan jalan. Aliran air pada saluran terbuka sesuai dengan hukum gravitasi. Daerah tangkapan air mencakup ruas ja dan rumija. Faktor ekonomi dan lingkungan dasar pemilihannya dapat dari bentuk, dimensinya, tata letak, kemudahan, konstruksi, dan pemeliharaan. Kesadaran masyarakat berpengaruh pada kinerja fungsi drainase, dan dalam hal tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran drainase dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan. Jenis-jenis saluran terbuka. Letak saluran terbuka berada di sisi kiri atau kanan dan tengah median jalan. Saluran dengan pelapis kaku atau material keras, beton, perkerasan batu, pasangan bata yang dicor. Kemudian ada juga jenis saluran terbukanya dari saluran dengan pelapis lentur, yaitu material keras permeable atau semi permeable, pasangan batu, batu bronjong, vegetasi rumput. Ada juga jenis saluran terbuka dari saluran komposit, yaitu kombinasi saluran pelapis kaku dan pelapis lentur. Kemudian kapasitas saluran drainase tergantung dari bentuk, ukuran, kemiringan, dan kekasarannya.
Berikut merupakan tipe penampang saluran. Dari tabel ini kita dapat melihat bahwa tipe penampang saluran itu ada 8, yaitu bisa berbentuk trapesium, berbentuk segitiga, berbentuk trapesium dengan pasangan batu kali, berbentuk segi 4 pasangan batu kali, berbentuk segi 4 dengan beton bertulang pada bagian dasar yang diberi lapisan pasir kurang lebih 10 cm, kemudian berbentuk segi 4 dengan beton bertulang pada bagian dasar eh, dan diberi lapisan pasir, dan pada bagian atas ditutup dengan pelat beton bertulang. Kemudian ada yang berbentuk segi 4 dengan pasangan batu kali pada bagian dasar diberi lapisan pasir dan pada bagian atas ditutup dengan plat beton bertulang. Kemudian ada juga yang berbentuk setengah lingkaran, pasangan batu kali dengan pasangan batu kali atau beton bertulang. Kecepatan aliran dan jenis aliran yang ada pada saluran terbuka. Saluran dengan pelapis kaku, kecepatan aliran rata-rata maksimum sebesar 4-5 meter per detik dan kecepatan minimum sebesar 0,8 per detik. Kemudian untuk saluran lentur atau vegetasi, yaitu tanah stabil atau mudah tererosi dengan kecepatan 1-2,5 meter per detik. Berikut merupakan acuan bagi kecepatan aliran berdasarkan jenis materialnya. Dapat dilihat pada tabel berikut, jika jenis bahannya merupakan pasir halus, maka kecepatan aliran yang diizinkan adalah 0,45. Jika jenis bahannya lempung kepasiran, maka kecepatan alirannya 0,5. Demikian sampai dengan tetapi jika kecepatan alirnya sudah sampai pada 1,5 meter per detik, maka kita harus menggunakan beton bertulang. Nah, untuk kecepatan air yang diizinkan, berdasarkan jenis material, kita dapat mengacu pada tabel berikut. Kemudian, lengkung horizontal saluran. Radius lengkung horizontal saluran hendaknya sebesar mungkin untuk mengurangi super elevasi atau kehilangan friksi atau erosi setempat akibat aliran kritis turbulen. Lengkung horizontal hendaknya mempunyai radius minimum pada garis tengah saluran sebesar 3 kali lebar saluran. Berikutnya adalah kemiringan talut saluran. Kemiringan talut saluran maksimum untuk berbagai jenis saluran besar terbuka hendaknya tidak melebihi kemiringan yang ditentukan pada tabel 1. Tabel 1 merupakan kemiringan talut yang direkomendasikan sesuai dengan material tepian saluran. Dapat dilihat bagaimana kemiringan talut salurannya. Kemudian untuk saluran yang berbatas dengan jalan, terdapat syarat-syaratnya sebagai berikut, yaitu tidak lebih dari 1V berbanding 5H untuk keamanan lalu lintas. Hal-hal tersebut kemudian kemiringan saluran ditentukan berdasarkan bahan yang digunakan pada tabel 2. Nah, pada tabel 2 ini merupakan jenis material yang akan digunakan untuk kemiringan saluran tertentu. Yang kemudian adalah aliran kritis. Pada aliran kritis diperlukan bangunan terjunan atau pematah arus seperti yang ada pada gambar 1. Pemasangan jarak pematah arus harus sesuai dengan kemiringan saluran. Pada kemiringan di atas 10%, maka perlu dilakukan evaluasi terkait evaluasi lokasi serta kebutuhan terjunan dengan tetap memperhatikan jarak pematah arus. Berikut merupakan dapat merujuk pada tabel 1 ini, yaitu hubungan kemiringan saluran dan jarak pematah arusnya. Kemudian ada aliran kritis. Aliran kritis ini adalah kehilangan energi karena transisi. Kehilangan energi yang terjadi pada sebuah saluran akibat dari adanya perubahan bentuk penampang melintang saluran, sementara kehilangan energi yang terkait dengan transisi yang terjadi secara tiba-tiba adalah lebih besar daripada kehilangan yang terkait dengan transisi secara bertahap. Perubahan ukuran dari suatu penampang melintang saluran ke ukuran penampang melintang lainnya hendaknya dilakukan secara halus, agar perubahan penampang melintang secara
tidak secara mendadak. Tingkat ekspansi dari penampang kecil ke penampang yang lebih besar direkomendasikan minimum 1:4. Sedangkan tingkat konsentrasi dari penampang yang lebih besar ke penampang yang lebih kecil direkomendasikan minimum 1:1, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian ada kekasaran Manning. Nilai kekasaran Manning pada umumnya menurun dengan meningkatnya kedalaman. Untuk mengetahui kondisi aliran dangkal, sangat perlu untuk menyesuaikan nilai N Manning. Di sini maksudnya adalah radius hidrolik lebih kecil dari 1 atau ketinggian dari kekasaran adalah 1/10 atau lebih dari kedalaman aliran. Untuk jenis aliran yang terkait dengan rancangan drainase, maka hanya diperlukan untuk saluran dengan pelapis lentur. Nah, saluran-saluran dengan pelapis kaku dari batu. Nilai N Manning yang ditentukan dapat dilihat pada tabel berikut atau dihitung dengan rumus berikut. N sama dengan D90/1/6/26 dikali 1 dikurang 0,359 meter. Kemudian berikut adalah acuan untuk nilai kekasaran untuk saluran-saluran dengan pelapis lentur atau rumput. Dapat mengacu pada tabel berikut. Kemudian ini adalah nilai kekasaran Manning berdasarkan tipe dan kondisi saluran. Kita dapat melihat pada tabel ini bagaimana kondisi salurannya sesuai dengan tipe salurannya. Ini ada baik sekali, ada baik, ada sedang, ada jelek. Nah, kita dapat mengacu pada tabel berikut ya. Kemudian, bagaimana mendesain saluran terbuka? Perhitungan kapasitas saluran terbuka, yaitu rumus inti aliran pada saluran terbuka adalah Q sama dengan V dikali A. Untuk rumus untuk kecepatan aliran dapat dilihat di sini V sama dengan R dikali 2/3 dikali S kali 2/3 per N. Ukuran batu atau saluran dengan pelapis kaku dari batu untuk saluran dengan kemiringan atau slope kecil lebih kecil dari 5%, sudut batu dan besar dan berat jenis maksimal sama dengan 2,6 gram per sentimeter kubik. Maka rumus berikut untuk menentukan ukuran batu yang sesuai. D50 sama dengan 0,04 V kuadrat. Hubungan ini ditunjukkan pada grafik pada gambar 1, yaitu versi rumus yang lebih tinggi akurasinya ada pada rumus berikut. Nah, ini merupakan ukuran untuk kurva saluran sedang lebih kecil dari 5%. Bagaimana dengan komponen perhitungan penampang salurannya? Berikut merupakan bentuk-bentuk penampang saluran. Penampang saluran terbuka berbentuk segitiga, ditunjukkan seperti pada gambar ini. Kemudian penampang saluran terbuka berbentuk trapesium, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian berikut merupakan penampang saluran terbuka bentuk segi 4 dan penampang saluran terbuka berbentuk lingkaran. Pada tabel ini menyajikan tentang kemiringan atau tebing talut penampang trapesium. Dapat dilihat dengan berapa debit alirannya, kemudian berapa kemiringan talut yang direkomendasikan. Kemudian ada penentuan tinggi jagaan. Tinggi jagaan atau freeboard merupakan jarak vertikal antara muka air dengan puncak saluran pada kapasitas desain. Maksud tinggi jagaan adalah untuk memperhitungkan dampak-dampak seperti gelombang dan fluktuasi permukaan air, sedimen, dan kesalahan estimasi muka air dalam desain serta menjamin seluruh saluran mampu menampung aliran rencana. Untuk menghitung kemiringan saluran, digunakan rumus Manning sebagai berikut. Kemiringan memanjang saluran sama dengan kecepatan aliran dikali koefisien kekasaran Manning dibagi jari-jari hidrolis
dibagi jari-jari hidrolis. Nah, berikut merupakan desain saluran tertutup. Sistem saluran tertutup merupakan serangkaian saluran tertutup dan atau gorong-gorong yang saling terhubung, yang dirancang untuk menyalurkan atau sebagai akses air hujan dari badan jalan dan permukaan perkerasan jalan. Saluran tertutup harus dibuat dari material yang kokoh secara struktur dan tahan lama, serta memiliki sambungan yang baik. Sambungan harus mampu menahan intrusi akar tanaman, tekanan hidrolika, beban tanah, dan fleksibilitas pada sambungan. Ukuran diameter minimum saluran adalah 375 mm untuk meminimalkan sumbatan. Saluran tertutup dapat ditempatkan di median, saluran tepi atau saluran tepi yang melintas jalan, serta saluran dek jembatan. Kecepatan minimum untuk saluran tertutup adalah 0,5 meter per detik saat kondisi saluran penuh. Kecepatan maksimum sistem saluran tertutup adalah 6 meter per detik. Berikut merupakan kecepatan, pada tabel ini terdapat kecepatan berdasarkan diameter pipa dan kemiringan. Dengan diameter 0,3, 0,6, maka kecepatan yang direkomendasikan ada pada kolom di sebelahnya. Berikutnya merupakan ketentuan pada saluran tertutup. Yang pertama adalah alinyemen. Saluran tertutup yang bersumber dari air hujan dengan diameter atau lebar 375 mm sampai dengan 675 mm diletakkan di belakang curb. Saluran tertutup dengan diameter yang lebih besar diletakkan di dalam median atau pada garis tengah badan jalan. Yang kedua ada outlet. Outlet ini merupakan pengendalian terhadap kemungkinan tergerusnya outlet pada outlet jaringan drainase. Hendaknya dibangun landasan atau tapak batu untuk mencegah erosi. Lebar tapak batu minimum pada outlet dan perpanjangan tapak hilir adalah pada outlet tapak ini selebar apron dinding muka. Pada ujung hilir tapak batu, lebarnya sama dengan lebar outlet ditambah 0,4 kali panjang landasan batu, seperti pada gambar 1. Komponen yang mempengaruhi saluran tertutup adalah yang pertama, debit aliran dan intensitas hujan. Yang kedua, luas area tangkapan air hujan, kecepatan aliran dalam pipa, diameter pipa, kapasitas saluran tertutup, waktu pengaliran, elevasi dasar pipa bagian hilir dan hulu, elevasi muka air inlet dan outlet, kekasaran pipa, garis kemiringan hidrolika, kehilangan tekanan pada pipa, kehilangan energi pada bentuk struktur, pengendalian gerusan outlet, dan penentuan jumlah lubang outlet. Jenis-jenis saluran tertutup. Saluran tertutup adalah pipa berbentuk lingkaran dan gorong-gorong persegi panjang atau kotak. Gorong-gorong kotak dapat berbentuk yudik pracetak yang dibalik ke atas dasar beton cor setempat. Kemudian, yudik dan penutup pracetak. Gorong-gorong kotak harus dibuat dalam bentuk pracetak, dapat menggunakan beton bertulang atau beton tak bertulang. Sambungan pada gorong-gorong kotak pracetak harus ditutup rapat dengan bituminous mastic sealant. Saluran tertutup yang menghubungkan bak-bak inlet harus terpasang lurus untuk alinyemen jalan yang melengkung. Saluran harus memiliki radius konstan, hanya bidang horizontal saja, hanya satu arah saja di antara bak-bak sebelahnya, dan diposisikan untuk mengikuti fitur permukaan yang mudah diamati. Kelengkungan saluran tertutup mendadak untuk menghindari halangan seperti pohon, tiang listrik, atau prasarana utilitas lainnya tidak disarankan. Berikutnya adalah bangunan pelengkap saluran tertutup. Yang pertama ada saluran penghubung atau gutter atau saluran talang. Yang kedua ada inlet jalan. Yang ketiga ada bak kontrol. Yang keempat ada outlet.
Dalam mendesain saluran tertutup, kita perlu memperhatikan curah hujan. Jenis saluran tertutup direncanakan sesuai dengan curah hujan. Curah hujan dengan periode 5 tahun, maka luas penampang basah yang penuh, tapi tanpa ada pengaruh tekanan akibat perbedaan tinggi muka air. Dapat dilihat pada gambar 1. Kemudian curah hujan dengan periode ulang 50 tahun. Maka saluran akan beroperasi dalam tekanan tinggi akibat perbedaan tinggi muka air dan manhole akan terendam penuh. Ada pada gambar 2. Kemudian dalam mendesain kita perlu memperhatikan waktu pengaliran. Waktu pengaliran di saluran tertutup menggunakan rumus TC sama dengan waktu untuk mencapai awal saluran dari titik terjenuh ditambah TCH dan ditambah waktu aliran dalam saluran tertutup. Berikutnya dalam mendesain saluran tertutup kita perlu memperhatikan kapasitas saluran tertutup. Nah, komponen tadi yang harus diperhitungkan adalah saluran, inlet, dan saluran utama. Kemudian, saluran tertutup direncanakan dengan penampang pipa terisi penuh pada saat hujan. Untuk menghitung kapasitas dapat menggunakan gambar 1 dan gambar 2, yaitu diagram debit aliran pada box culvert dan pipa. Kemudian, pada daerah berbukit-bukit atau kemiringan tanah yang sangat curam, kadang-kadang pipa direncanakan dengan penampang yang terisi, sebagian dengan menggunakan gambar 2. Jadi gambar 1 dan gambar 2 merupakan acuan yang dapat digunakan dalam menghitung kapasitas saluran tertutup. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dari perencanaan drainase permukaan jalan. Untuk perencanaan drainase bawah permukaan dapat disampaikan oleh Bapak Agus Solihin.